Assalamualaikum, halo teman-teman Senang Sinau. Jumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau yang selalu berbagi hal-hal yang positif tentunya. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya nih, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Saya hitung 1-3, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala usaha, kegiatan, dan aktivitasnya, dan selalu diberikan rezeki serta umur yang panjang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tenang saja, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Oke, kali ini kami akan membagikan sebuah hal yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Perhatikan dengan seksama. Menjadi tukang sol sepatu tak selalu identik dengan pekerjaan berat bergaji rendah. Hussar Marbun telah membuktikannya. Beliau sukses dengan bisnis murahan yang banyak diremehkan orang. Beliau juga adalah orang tua saya sendiri. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Di salah satu toko sepatu, seorang pria tampak sibuk dengan aktivitasnya memperbaiki sebuah sepatu. Mengenakan baju kaos, pria yang akrab disapa teman satu seperjuangan yaitu Pak Anto itu sedang banyak orderan. Sejak pagi, ia sudah berjibaku dengan pekerjaannya, memperbaiki sepatu rusak alias sol sepatu. Itu kerjaan saya, katanya. Hussar Marbun hanya tukang sol sepatu bekas. Jangan meremehkan pria yang satu ini. Pemilik nama lengkap Hussar Marbun sudah menekuni ilmu sol sepatu sejak masih remaja. 1989 adalah tahun pertama ia mulai menggeluti usaha yang satu ini. Sebelum membuka usaha sendiri, dia diajari oleh orang Cindani di Kalang. Dialah mentor sekaligus guru yang menurunkan ilmu padanya. Awalnya, ia pribadi mengatakan tak berniat dengan pekerjaan tersebut. Di benaknya, tak ada masa depan dari pekerjaan memperbaiki sepatu bekas pelanggan yang hanya digaji beberapa rupiah saja. Lalu ia berpikir tidak salah mencoba, katanya, namun ternyata kini ia sangat menikmatinya, bahkan tak mau berhenti, terus bekerja hingga usia yang tak lagi muda. Menyandang status tukang sol sepatu, pria yang tinggal di Salak, Kabupaten Pau Barat, Sanda Budaya itu memiliki penghasilan yang sangat layak. Dari awalnya ia tidak mempunyai rumah, sepeda motor, seperti tanah untuk diolah. Setelah melakukan pekerjaan tersebut, perekonomiannya lumayan meningkat. Bapak Marbun lantas menceritakan kiat suksesnya. Saat awal merintis karir dulu, ia jatuh bangun sama dengan pengusaha yang baru mulai lainnya. Tak ada modal, tak ada pelanggan, pemasukan tak sebanding. Pengeluaran adalah beberapa kendala yang dihadapi, namun ia pantang menyerah sambil terus berusaha. Pak Marbun terus mengasah skillnya. Semua ilmu milik orang Cina dipelajari dengan seksama, perlahan namun pasti. Ia mulai bisa menghasilkan jahitan sepatu yang lebih halus, pelanggan pun menyukainya. Di kampungnya ia dikenal dengan sebutan pekerja keras, jujur, dan tekun. Mengacu pada pekerjaan yang ia wariskan dari orang lain, omset mulai bisa dikumpulkan, ditabung untuk menghidupi anak istri. Diberikan pembelajaran singkat di Medan dari kabupaten atau kota se-Sumatera Utara pada pelatihan sepatu perempuan lanjutan tanggal 9 sampai dengan 13 November 2010. Kesempatan itu lagi-lagi dimanfaatkan dengan baik. Semua ilmu para ahli sepatu Medan yang memang sudah tahu betul diserapnya semaksimal mungkin. Sepulangnya bersumber dari bisnis remeh-temeh yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang itu. Puji Tuhan saya bisa menghadapi keluarga saya, ujarnya. Ayah saya dari kecil sudah ditinggal kedua orang tuanya. Tepatnya dia masih duduk di bangku SD kelas 4. Saat saya mendengar cerita ayah, saya sangat sedih sekali. Tapi saya tidak bisa mengucapkan rasa sedih itu. Ayah saya anak pertama dari 4 bersaudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kini dari hasil sol sepatu, beliau sudah memiliki toko sepatu sendiri, walaupun tidak sebesar toko-toko yang lain. Beliau berkata kepada saya, bila ingin menjadi orang sukses, jangan mencuri. Kejujuran adalah salah satu yang paling utama dalam melakukan pekerjaan.
Kamu bisa saja dalam satu hari mempunyai musuh satu kampung dalam satu tindakan yang salah, tetapi kamu bisa mendapatkan satu orang yang percaya kepada kamu itu minimal 1 atau 2 bulan. Di situ saya hanya berdiam dan menundukkan kepala. Beliau sangat disiplin dalam waktu. Kami anak-anaknya diajari disiplin waktu. Di waktu itu saya masih SMP. Rumah saya dari sekolah lumayan dekat. Kira-kira 800 meter saya sempatkan untuk menonton TV. Lalu beliau berkata, "Kamu lebih baik menunggu di sekolah sedikit lambat daripada kamu sampai di sana tepat waktu tapi dengan tergesa-gesa." Namun saya berkata, "Dekatnya Pak, 5 menit saja." Lalu ayah saya mengambil ransel saya dan menyuruh saya untuk ke sekolah dan mematikan TV dengan mata yang melotot. Saya pun pergi dengan bermuka yang cemberut. Setelah sampai sekolah, saya ternyata peket di halaman sekolah, lalu menyelesaikan tugas saya dengan tepat waktu. Dari hal tersebut, saya berpikir betapa penting dan bergunanya bila memanfaatkan waktu dengan benar, dan hal itu saya ingat sampai sekarang. Itulah kisah yang berjudul Cerita Tukang Sol Sepatu yang Sukses yang ditulis oleh Roito Marbun. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.